Chapter 1186. Kisah para pahlawan. Kaisar Pifao memang memberi Jiang Chen garis pemikiran dan bahkan meramalkan akhirnya Kaisar Sura akan memutuskan hubungan dengan Gunung Pifao Suci. Tidak ingin hari ini benar-benar datang, dia telah menyarankan Jiang Chen untuk mengumpulkan dukungan dari para kaisar besar lainnya. Pemuda itu telah bekerja untuk tujuan ini dengan sering mengunjungi mereka, tetapi yayasan dan keasikannya yang dangkal dengan menyelamatkan baik ayahnya dan Wei Singer telah meredam sementara pada tujuan itu. Dia tidak mengharapkan situasi di Velurium Capital memburuk begitu cepat, dan begitu cepat. Tiba-tiba perubahan drastis membuat Jiang Chen merasa sedikit tidak siap. Teman-teman, Yang Mulia mempercayakan tanggung jawab yang besar kepada aku. Berhasil atau gagal, adalah tugas aku untuk menyelesaikannya. Jangan terlalu khawatir. Gunung Merak Suci telah memerintah Velurium Capital selama 3000 tahun, dan kekayaannya tidak akan hilang dalam semalam. Mereka yang tidak ditakdirkan untuk memerintah akan dibiarkan tanpa apa-apa, terlepas dari semua rencana mereka. Kata-kata Jiang Chen itu menular secara unik, memberikan ketenangan pikiran pada keempat raja. Kalian semua adalah pilar dasar Gunung Suci Pifao. Apakah itu akan disatukan melalui masalah ini terserah kamu. Meskipun aku adalah tuan muda, aku juga relatif tidak berpengalaman. Hanya melalui kesetiaan kamu yang tak tergoyahkan, Secret Pifao Mountain tetap menjadi benteng besi. Kalau tidak, aku tidak akan dapat mencapai apa-apa tanpa dukungan komprehensif kamu. Petik 2. Plumscore angkat bicara. Yang Mulia terlahir dengan kebijaksanaan. Setiap orang yang dia perhatikan telah membuktikan diri pada waktunya. Pasti ada alasan bahwa dia menjadikanmu tuan muda, dan kata-kataku sama seperti sebelumnya. Selama kamu memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab untuk itu, aku akan mendukung kamu setiap langkah. Biarkan surga yang memutuskan sisanya. Petik 2. Pikiranku persis, Chronobalance setuju. Semangat di mata Cloud Soar Monarch tampak jelas. Tuan muda, Yang Mulia telah berbicara kepada aku tentang banyak hal tentang kamu di masa lalu. Aku sangat yakin bahwa kamu akan dapat memimpin Gunung Merak Suci menuju kemakmuran. Yang Mulia bahkan telah bernubuat bahwa kamu akan dapat membawa kota ini ke puncak kekayaan yang lebih besar daripada sebelumnya, bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Wild Fox Monarch berkedip, melirik ke arah sesamanya. Apakah Yang Mulia benar-benar mengatakan hal seperti itu? Semua orang tahu bahwa Cloud Soar adalah orang kepercayaan terdekat Kaisar. Itu sebabnya dia adalah pelayan Gunung Suci Pifao. Aku belum pernah menyebutkannya sebelumnya, desah Cloud Soar, karena ketidakpastian aku sendiri tentang masalah ini. Tetapi pertemuan pengikut adalah salah satu alasan pembuktian terbaik untuk memverifikasi apakah Yang Mulia benar-benar berbicara. Petik 2. Meskipun ketiga raja lainnya semuanya menunjukkan berbagai tingkat keterkejutan, mereka mengangguk pada pernyataan tindak lanjut Cloud Soar. Jika itu adalah prediksi Yang Mulia, maka itu memberi kita kepercayaan diri yang lebih besar. Cukup, dalam keadaan ini, kita harus mendukung Tuan Muda Zen dengan semua kekuatan kita. Kami akan melawan faksi Sura sampai akhir yang pahit. Petik 2. Hanya setelah deklarasi kesegaran yang diperbarui barulah para raja pergi. Namun, Plumscore Monarch kembali di tengah jalan. Jiang Chen terkejut melihatnya melakukannya. Plumscore Monarch, apakah kamu memiliki hal lain untuk dibicarakan sendiri? Tuan Muda, apakah kamu ingat kunjungan kamu ke retret Plumscore? Ekspresi raja itu sangat dingin seperti biasa. Itu adalah salah satu karakteristik uniknya. Tentu saja Jiang Chen ingat perjalanannya. Dia mengunjungi setelah ranking Tuan Muda, sebelum cobaan di Pagoda Velurium. Ya, benar, senyum tipis menggantung di wajahnya. Hal-hal yang aku katakan kepadamu waktu itu masih berlaku sekarang. Aku telah melihat prestasi kamu di sini di ibu kota, tetapi jangan berpikir mereka dapat dihitung sebagai prestasi yang luar biasa. Tentu saja tidak cukup untuk mengangkat kamu ke status heroik. Tetapi jika kamu dapat melewati cobaan ini di depan kamu, jika kamu dapat menyelamatkan hari meskipun ada kemungkinan melawan kami, maka aku akan tunduk kepada kamu tanpa gagal selama sisa hidup aku. Petik 2. Plumscore Monarch memang berbicara dengan Jiang Chen tentang ini beberapa tahun yang lalu. Dia secara alami menghargai tindakannya di Velurium Capital, tetapi berpendapat bahwa hanya dalam masa krisis yang mengerikan kemampuan dan sifat seseorang benar-benar dapat dilihat. Tuan Muda, apakah kamu akan dapat memikul tanggung jawab di masa-masa sulit ini, dan hanya ini, yang akan menentukan tingkat pencapaian kamu di masa depan? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak,
lalu mengangguk. Aku masih ingat kata-katamu. Pertemuan pengikut tampaknya agak lebih menarik sekarang. Petik 2. Tidak ada kekurangan tantangan di dunia bela diri Dao. Bagi Tuan Muda Velurium yang sekarang, pertemuan Fasal adalah salah satu pengalaman seperti itu. Sejak kedatangannya di dunia baru ini, ia telah menghadapi banyak tantangan besar dan kecil. Dalam hal bahaya, pertarungannya baru-baru ini melawan Kaisar Iblis Blood Malva telah penuh dengan itu, meskipun kemenangan untuk itu murni diputuskan dengan bela diri Dao. Dalam hal kesulitan keseluruhan, jumlah dalam tantangan ini belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Yang pertama, martial Dao bukan satu-satunya faktor penentu di sini. Bahkan lebih cerdas dan intelek, dan karisma pribadi di atas semua itu. Mungkin itu bisa diklasifikasikan sebagai benturan kekayaan. Akankah faksi Kaisar Sura memanfaatkan hari ini? Atau akankah kekuatan Kaisar Pifau bertahan? Itulah jawaban yang ada di balik tabir pertemuan Fasal. Plumscore Monarch mengamati Jiang Chen dengan hati-hati sebelum mengangguk sekali lagi. Apakah kamu ingat gadis yang kamu temui ketika kamu datang ke retret aku, Tuan Muda? Tiba-tiba ada perubahan topik pembicaraan. Nianer, sosok gadis kecil yang menggemaskan itu muncul di kepala Jiang Chen. Dia begitu halus dan menawan seperti porselen. Memikirkannya menghangatkan hatinya, karena kesannya yang kuat, namanya meluncur dari lidahnya dalam sekejap. Emosi Jiang Chen menimbulkan sedikit kehangatan di wajah Plumscore Monarch juga. Ya, Nianer, dia sudah meminta kamu cukup lama. Terkadang ada ikatan yang aneh dan tidak terlihat yang terbentuk antara orang yang paling tidak disukai. Retret Plumscore aku telah menampung banyak orang, dan Nianer tidak melihat kekurangan orang luar, tetapi kamu adalah satu-satunya yang dia ingat. Dia selalu berbicara tentang poin bagus kamu, Tuan Muda. Petik 2. Gambar-gambar semacam itu, gadis kecil tak berdosa memenuhi pikirannya. Mata ekspresifnya, pakaiannya yang seputih salju. Jiang Chen membengkak dengan kasih sayang. Nianer telah mendengar namamu, Tuan Muda Sen. Dia tahu eksploitasi kamu di sini di Velurium. Faktanya, kamu adalah pahlawannya dan salah satu yang terhebat di kota ini. Petik 2. Jiang Chen tertawa meskipun dia tahu dia memiliki banyak penggemar di kota, tetapi dia tidak berharap gadis itu menjadi salah satu dari mereka. Sudah begitu lama sejak mereka bertemu, dan dia bahkan belum 10 tahun, namun hatinya terasa agak aneh. Apakah Nian masih di retret Plumscore kamu? Dia ingat bahwa gadis itu adalah putri dari putri angkat Kaisar Pifau, Nona Daner. Kaisar Pifau memintaku untuk mengajarinya. Sayangnya, keterampilan luar biasa aku menyia-nyiakan bakatnya. Plumscore Monarch berhenti, menyipitkan mata pada Jiang Chen lagi dengan penuh arti. Tuan Muda, aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa Nianer melihat kamu sebagai pahlawannya. Aku harap kamu tidak mengecewakannya selama pertemuan pengikut ini. Ditambah lagi, kamu memiliki banyak pendukung di sini di Velurium Capital. Hati orang-orang adalah sumber yang bermanfaat. Karena ini adalah waktu yang penting, mungkin kamu harus berjalan-jalan. Raja-raja dan raja-raja yang berpartisipasi dalam pertemuan pengikut harus segera tiba, dan kamu sebaiknya memenangkan setidaknya beberapa dari mereka. Dan sekarang, aku harus pergi, kata raja dengan hormat. Dia tertidur tanpa upacara lebih lanjut. Jiang Chen tidak tahu apa yang harus dirasakan ketika dia menyaksikan sosok Plumscore Monarch menghilang di kejauhan. Dia tidak mengharapkan Raja Plumscore yang biasanya beku untuk berbicara dengannya sendirian seperti yang baru saja dia lakukan. Bagi seseorang yang jauh darinya, komentar itu tidak pernah sepenuh hati. Itu adalah kejadian yang sangat langka baginya. Hati orang adalah sumber daya. Diakui, Raja memiliki poin yang sangat bagus. Para pengikut dari wilayah Velurium hampir tiba di sana. Jika dia tetap di dalam kediaman Tuan Muda selama ini, mereka mungkin akan memiliki pendapat yang buruk tentang dia. Entah mereka akan berpikir dia adalah seorang pengecut yang menghindar dari kesempatan besar, atau bahwa dia adalah seorang pemuda yang angkuh yang mengira dia di atas yang lain. Seorang pemimpin yang tepat harus mendapatkan cinta dari para pengikutnya. Pria muda itu tidak menemukan kesalahan tentang aksioma ini. Mengapa ayahnya di kehidupan sebelumnya bisa duduk dengan aman di atas tahtanya sebagai Kaisar Suci? Ayahnya tidak kompeten. Dia juga mempertahankan pemahaman yang kuat atas hati rakyatnya. Mereka dibeli, dimusnahkan, ditenangkan, dan diintimidasi dengan berbagai cara. Rahmat dan otoritas telah memainkan peran yang sama dalam mempertahankan pemerintahannya.
Baik hujan ringan kedermawanan dan badai hukuman yang genting itu diperlukan. Dengan cara ini, pemberontak gentar dan loyal dihargai. Brother Chen, nasihat Plumskore Monarch sangat masuk akal, kata Huang tiba-tiba, yang telah diam sampai sekarang. Pikiran kita adalah satu, Huanger. Aku juga memikirkannya. Jiang Chen tertawa. Aku tidak terlalu memperhatikan detail seperti itu di masa lalu, tetapi sudut pandang kami berbeda sekarang. Mereka harus diberi pertimbangan serius. Petik 2. Karena Jiang Chen tidak pernah menjadi Tuan Muda Suci Pifao Mountain di masa lalu, ia hanya secara pasif membeli hati orang lain. Secara historis, tindakannya hanya melakukannya sebagai manfaat tambahan. Namun, dia sekarang adalah pemegang kekuasaan. Sebagai seorang Tuan Muda, dia harus melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak dia pedulikan. Kamu sudah memiliki titik awal untuk itu, Brother Chen. Rakyat Velurium Capital sebagian besar terganggu karena rumor yang beredar. Jika kamu dapat melangkah maju, sebagian besar dari mereka akan dianggap tidak efektif. Meskipun Huanger memiliki karena sifatnya yang tenteram, ia melihat masalah dari sudut pandang yang seringkali lebih tinggi daripada kebanyakan yang lain. Ia memiliki pandangan yang jelas tentang mayoritas urusan. Chapter 1187. Peluang untuk mencapai kerajaan Empyrean. Haha. Akhirnya kamu muncul, kakak. Aku akan pergi mencari kamu jika kamu tidak ada lagi. Kaisar Peerless tertawa terbahak-bahak ketika melihat Jiang Chen. Jelas bahwa Kaisar Agung dan istrinya bersenang-senang di kediaman Tuan Muda. Berkat pil Pinecrane dan baptisan musim semi roh kayu, Nyonya Yun mendekati pemulihan penuh. Kaisar Peerless dan Madame Yun menghargai hari-hari yang bahagia dan tanpa beban ini. Nyonya itu telah terluka hampir saat mereka jatuh cinta, dan itu adalah beban terberat yang pernah mereka tanggung untuk waktu yang paling lama. Kaisar Peerless harus pergi sangat sering untuk mencari obat. Akibatnya, mereka menghabiskan lebih banyak waktu terpisah daripada bersama. Tetapi setelah bertahun-tahun melakukan perjalanan dan kesulitan, luka-luka Nyonya Yun akhirnya sembuh. Itulah sebabnya Kaisar Peerless merasa sangat berterima kasih kepada Jiang Chen. Pasangan itu adalah orang-orang yang setia yang sangat menghargai ikatan persahabatan, dan Jiang Chen telah melakukan sesuatu yang sangat membantu mereka. Mereka juga agak menyukai Velurium Capital. Karena ketiganya sudah dekat untuk sementara waktu, pasangan itu mulai merasa ingin menetap di sini. Kakakmu, istrimu pada dasarnya telah membuat pemulihan penuh. Dari sini, kamu berdua bisa menjadi pasangan bahagia yang selalu kamu inginkan. Petik 2. Hehe, itu semua berkat kamu, saudara. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana aku harus membalas kamu. Aku akan mengesampingkan kebaikannya. Aku mendengar bahwa situasi Velurium Capital saat ini sedang suram dan seseorang mencoba untuk menantang otoritas kamu. Apakah itu benar? Mo Wushuang bertanya dengan nada rendah. Jiang Chen tahu tidak mungkin menyembunyikan masalah ini dari seseorang seperti Kaisar Peerless. Dia menghela nafas pelan. Yah, mereka bisa mencoba. Pada akhirnya, mereka tidak lebih dari badut yang tidak berarti. Petik 2. Sangat bagus. Aku suka kepercayaan diri kamu. Jika kata-kata ini berasal dari orang lain, aku akan berpikir mereka sedang arogan. Tapi kamu pasti memiliki hak untuk mengatakan hal seperti itu. Kaisar Peerless memuji. Aku sendiri belum bertemu dengan Kaisar Sura, tetapi desas-desus tentang dia telah sampai ke telingaku. Kekuatan bela dirinya tidak diragukan lagi, tetapi keluasan pikirannya, sikapnya, pilihan metode dan karisma jauh lebih rendah daripada Kaisar Pifao. Aku percaya bahwa langit-langit potensi kamu jauh lebih tinggi daripada Kaisar Pifao. Jika warga Velurium Capital tidak benar-benar bodoh, mereka harus tahu untuk memilih kamu sebagai penguasa mereka alih-alih Kaisar Sura ini. Petik 2. Nyonya Yun sangat setuju. Kaisar Sura adalah jenis ahli yang dimiliki oleh setiap kekuatan besar di 8 daerah atas. Tidak ada yang spesial dari dirinya. Kaisar Pifao adalah alasan mengapa Velurium Capital adalah salah satu kekuatan paling menonjol dari daerah 8 atas, bukan dia. Petik 2. Ini adalah sesuatu yang jelas bahkan bagi orang luar. Paling-paling, Kaisar Sura adalah kaisar besar ketiga di Velurium Capital. Kaisar Petalplak duduk di depannya sebagai yang kedua, tetapi kaisar rendah hati dan jarang terlibat dalam konflik ini. Itu sebabnya Kaisar Sura adalah yang lebih terkenal. Namun, bagi orang luar, kenaikan Velurium Capital menjadi terkenal adalah berkat Kaisar Pifao yang luar biasa. Tanpa dia,
Velurium Capital tidak akan lebih baik dari sekte peringkat pertama. Saudaraku, aku percaya saran kakak iparmu tidak buruk. Setiap pengikut Velurium Capital akan hadir di pertemuan tersebut. Kamu mungkin penguasa muda Gunung Pivot Suci, tetapi akar kamu pada akhirnya dangkal dibandingkan dengan yang lain. Hal terbaik yang dapat kamu lakukan selama waktu seperti ini adalah mengunjungi orang lain dan mendapatkan dukungan. Faktanya, kamu harus melakukan sesuatu yang besar dan biarkan semua orang tahu bahwa status kamu tidak berbakat, tetapi diterima. Petik 2. Kamu benar sekali, kakak tua. Jiang Chen mengakui. Haha, mengingat kekacauan yang mengganggu Velurium Capital saat ini, aku cukup khawatir seseorang ingin menyakitimu, jadi aku akan tetap dekat dan menjadi pengawalmu untuk sementara waktu. Ah Yun, kamu baik-baik saja dengan ini, kan? Hahaha, Kaisar Peerless tertawa. Nyonya Yun merespons dengan serius. Tapi tentu saja, aku akan menyarankan kamu untuk melakukan ini bahkan jika kamu tidak bertanya, kekasihku. Saudara kita berada pada saat yang kritis dalam hidupnya. Jika kamu tidak membantunya sekarang, kapan itu akan menjadi saat yang tepat? Petik 2. Jiang Chen sangat tersentuh oleh luasnya pikiran Nyonya Yun. Dia tidak menyelamatkan hidupnya dengan pikiran balas budi, tetapi bersyukur bahwa dia melakukannya. Dia tidak dapat menyangkal bahwa kehadiran seorang kaisar yang hebat akan membuat segalanya jauh lebih nyaman. Mari kita ambil saudara-saudara geng juga, Kaisar Peerless tertawa. Mereka berdua adalah saudaraku yang bersumpah, dan mereka sangat terkesan denganmu sejauh ini. Aku tidak akan berpura-pura bahwa ini bukan yang aku harapkan. Jiang Chen sangat gembira mendengar ini. Geng bersaudara sangat kuat, mereka mungkin belum menjadi kaisar besar, tetapi mereka setidaknya sekuat 4 raja besar. Dengan Kaisar Peerless, 4 raja besar, dan geng bersaudara di sisinya, fraksinya sekarang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini bahkan sebelum menyebutkan Kaisar Void, Kaisar Naga Melingkar dan banyak bawahan mereka yang kuat. Saudaraku, Kaisar Peerless merenung sejenak sebelum memulai, maafkan aku karena mengatakan ini, tetapi ada banyak desas-desus di Velurium Capital akhir-akhir ini. Keberadaan Kaisar Pivot adalah yang paling mengkhawatirkan aku saat ini. Petik 2. Apa yang ada di pikiranmu, kakak laki-laki? Jiang Chen melihat ke atas. Hidup atau tidak, aku hampir yakin bahwa Kaisar Pivot mengalami masalah. Tidak ada empedu tiba-tiba yang menjelaskan Kaisar Sura untuk menyebarkan desas-desus keji seperti itu sebaliknya. Aku khawatir bahwa, apakah kamu pikir kekuatan lain mungkin mengganggu perselisihan internal Velurium Capital? Petik 2. Sebagai seorang kaisar yang hebat, insting Kaisar Peerless sangat akurat. Wajah Jiang Chen mengeras karena gravitasi, dan pria muda itu menghela napas pelan setelah lama. Aku akan jujur, kakakmu. Kemungkinan yang sama telah terlintas di benakku. Beberapa hari yang lalu, setelah baru saja kembali dari perjalanan, aku menemukan toko obat baru tepat di sebelah Menara Taiyuan. Ternyata, itu sebenarnya milik Pilvire City. Sampai hari ini, aku tidak bisa memastikan apakah Pilvire City memanfaatkan momen kelemahan kami atas kemauan sendiri, atau apakah Kaisar Sura adalah orang yang memimpin serigala ke kota kami. Petik 2. Pilvire City. Kaisar Peerless mengangkat alis sebagai jawaban. Ekspresi lembut Nyonya Yun juga menjadi kabur dengan beberapa komplikasi. Jelas, nama Pilvire City bukanlah sesuatu yang baik Kaisar Agung maupun istrinya tidak ingin dengar karena Kaisar Pilzenit adalah sumber cedera Nyonya Yun. Kaisar itu telah menjadi duri di sisi Kaisar Peerless dan Madame Yun untuk waktu yang lama. Jenius yang tak terhitung jumlahnya telah berusaha untuk memenangkan kasih sayangnya ketika Nyonya muda, tetapi hatinya milik Kaisar Peerless saja. Apa yang seharusnya menjadi cinta yang indah menjadi kacau ketika Kaisar Pilzenit memutuskan untuk memperjuangkan kasih sayang Nyonya Yun juga. Pada akhirnya, dua kaisar yang hebat bertarung dalam duel yang menentukan dan Kaisar Peerless keluar sedikit saja. Dalam saat bahaya, Nyonya Yun yang melompat dan menerima pukulan yang berarti untuk Kaisar Peerless. Begitulah caranya dia mengalami cedera jangka panjang. Ketika pertempuran berakhir, Kaisar Pilzenit sangat marah, menyesal, dan meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Itulah sebabnya dia tidak pernah benar-benar menghentikan Kaisar Peerless untuk memasuki Pilvire City untuk mencari obatnya. Tapi itu bukan karena dia tidak ingin menjatuhkan Kaisar Peerless. Dia lebih takut bahwa dia akan merusak reputasinya dan menginspirasi kebencian abadi Nyonya Yun setelah tindakan itu. Jiang Chen juga membenci Pilvire City.
Dia telah melewati jalan dengan faksi sebelumnya, dan baru-baru ini menemukan bahwa mereka adalah orang-orang di balik kekacauan Felurium Capital. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat diizinkan oleh pemuda itu. Felurium Capital adalah domainnya dan Menara Taiyuan adalah milik pribadinya. Siapapun yang menyerang Menara Taiyuan juga menyerangnya. Saudaraku, apakah kamu yakin Pilvire City adalah penyebab di balik ini? Kaisar Peerless bertanya dengan muram. Aku menginterogasi seseorang untuk mendapatkan informasi ini. Aku benar-benar yakin itu adalah mereka. Petik 2. Jika Kaisar Sura benar-benar memikat serigala ke kotanya sendiri, maka aku harus mengatakan bahwa dia jauh lebih bodoh daripada yang aku bayangkan. Syukur tidak ada artinya bagi Pilvire City. Aku jamin dia akan menyesali keputusannya jika dia benar-benar di balik semua ini. Kaisar Peerless mengucapkan dengan marah dengan tidak sabar. Nyonya Yun diam-diam memeluk lengan Kaisar Peerless. Tenang, sayang. Adik kami yang bijaksana adalah seorang jenius yang luar biasa. Dia tidak takut bahkan Pilvire City. Apakah kamu lupa bahwa dia sudah mengalahkan Pil King Jilang sudah 2 kali? Petik 2. Kaisar Peerless tertawa keras dengan tamparan meja. Itu benar, Pil King Jilang seharusnya adalah penerus nomor 1 Pilvire City, tetapi bahkan dia menderita kekalahan 2 kali di tangan saudara kita yang bijaksana. Ini berarti bahwa generasi berikutnya dari Felurium Capital jauh lebih unggul dari Pilvire City. Petik 2. Jiang Chen tersenyum di depan matanya yang tiba-tiba berwarna serius. Dia memandang Kaisar Peerless. Kakak Mo, apakah kamu ingin kesempatan untuk benar-benar menghancurkan Kaisar Pil Zenith? Oh, tolong jelaskan. Mata Kaisar Peerless menyala. Selain menyembuhkan Nyonya Yun, menghancurkan Kaisar Pil Zenith praktis adalah harapan terbesarnya selama bertahun-tahun. Meskipun istrinya sekarang sepenuhnya pulih, penghinaan kekalahan di tangan Kaisar Pil Zenith belum berlalu sama sekali. Kaisar Peerless bersedia menerima harga berapapun untuk menghancurkan Kaisar Pil Zenith. Saudaraku, apakah kamu yakin kamu tidak hanya menggodaku? Kaisar Peerless bertanya sambil tersenyum masam. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak membuat janji kosong. Namun, ini harus tetap menjadi rahasia besar. Petik 2. Kaisar Peerless menamparkan dadanya. Saudaraku, kamu harus tahu orang seperti apa aku ini. Jika kamu dapat memenuhi keinginan aku ini, aku bersumpah untuk mematuhi perintah kamu selama sisa hidup aku. Aku bahkan tidak akan mengerutkan kening jika kamu ingin Yuner dan aku bergabung dengan Secret People Mountain. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dengan mudah. Saudaraku, aku tahu kamu nyaman menjalani kehidupan yang bebas dan berkelana, jadi aku tidak akan memaksamu dengan permintaan seperti itu. Namun, kamu dan aku adalah roh yang baik hati. Aku yakin tidak akan mudah jika aku tidak memberi kamu kesempatan ini. Petik 2. Oh, dada Kaisar Peerless mengencang ketika dia menemukan bahwa Jiang Chen tampaknya tidak bercanda. Saudaraku, tolong jangan tinggalkan aku menggantung lebih lama. Kamu tahu aku orang yang tidak sabar. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Kakak Mo, Nyonya Yun. Hal ini sangat penting. Yang aku minta hanyalah agar ini tetap menjadi rahasia, karena kebocoran akan membuat Pak Tua Mo dalam bahaya besar. Petik 2. Nyonya Yun menutup mulutnya setelah tangisan lembut. Kali ini, dia tidak bisa membantu tetapi menatap Jiang Chen dengan mata tertutup oleh keraguan dan kekhawatiran. Dia tidak bisa tetap tenang memikirkan bahaya bagi kehidupan Kaisar Peerless. Saudara, apakah aku terlihat seperti seseorang yang takut akan bahaya? Bahaya macam apa yang menurut kamu belum aku temui setelah berkeliaran di dunia selama bertahun-tahun? Namun Kaisar Peerless terdengar acuh tak acuh. Jelas dia tidak menganggap peringatan Jiang Chen terlalu serius. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Kali ini berbeda. Jika berita ini bocor, kamu mungkin diburu oleh setiap kaisar besar di seluruh dunia. Petik 2. Apakah itu serius? Kaisar Peerless menatap Jiang Chen. Bahkan mungkin lebih buruk dari itu, jujur. Jiang Chen membuka telapak tangannya dan membuka botol yang rumit. Kakak Mo, botol ini berisi setetes darah Kunpeng kuno. Setelah kamu memperbaikinya, kamu akan diberi kesempatan Empyrean. Di masa depan, itu akan menjamin kenaikan kamu ke kerajaan Empyrean. Dan jika kamu beruntung, kamu bahkan dapat melampaui itu. Petik 2. Kaisar Peerless gemetar seperti gerombolan petir menyambar. Wajah Nyonya Yun juga sudah memutih. Keduanya terperangah dengan hadiah Jiang Chen. Chapter 1188.
Memberi hadiah bagi garis darah Kunpeng. Langit, apakah kamu yakin bahwa aku dapat naik ke kerajaan Empirean? Ketika sampai pada topik yang begitu penting, bahkan seorang lelaki sebesar Kaisar Peerless dianggap manusia yang lemah. Suaranya bergetar karena antisipasi. Sebagai perbandingan, Jiang Chen adalah citra ketenangan. Kamu cukup berbakat untuk menjadi seorang kaisar yang hebat sebagai kultivator pengembara, kakakmu. Menerobos ke kerajaan kekaisaran seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Ini, kekuatan garis keturunan ini. Apakah sesuatu seperti ini dibiarkan ada? Kaisar Peerless masih ragu. Bukannya dia tidak mempercayai Jiang Chen, tetapi prospek itu agak terlalu mengejutkan baginya untuk menerima sekaligus. Dunia bela diri Dao memiliki hal-hal yang jauh lebih menakjubkan dari ini, tersenyum Jiang Chen. Garis keturunan Empirean relatif biasa di zaman kuno, bukan? Zaman kuno hanya itu, kuno, gumam Kaisar Peerless. Kita hidup di zaman sekarang, di mana bahkan 1/10 warisan dari masa lalu telah diturunkan. Domain manusia saat ini tidak dapat menyaingi bahkan 1/10 zaman kuno dalam sumber daya dan tenaga kerja. Aku sudah melakukan perjalanan di domain manusia untuk waktu yang lama, tetapi aku belum pernah mendengar ada pakar Empire dimanapun. Petik 2. Setelah pulih dari keterkejutannya, Nyonya Yun juga angkat bicara. Adik laki-laki yang bijaksana, apakah mungkin untuk mengasimilasi garis keturunan Empirean? Bisakah tubuh fana saudaramu benar-benar menanggung tekanannya? Petik 2. Jangan khawatir, kakak ipar, tertawa Jiang Chen. Jika kakakku tidak bisa, mengapa aku memberikannya begitu saja? Kekuatan garis keturunan ini terletak pada potensinya yang tak terbatas. Old Brothermo adalah seorang kaisar yang hebat, tetapi seorang kultivator kerajaan tingkat lanjut akan memiliki kesempatan yang masuk akal untuk menggunakannya juga. Tentu saja akan sedikit lebih berbahaya bagi mereka, tetapi itu mungkin. Adapun seorang kaisar yang hebat sekuat kakak di sini, ia seharusnya memiliki risiko hampir nol. Petik 2. Jadi, ada risikonya. Sebagai seseorang yang terluka parah selama beberapa tahun, Nyonya Yun lebih berhati-hati daripada kebanyakan orang. Apa yang kamu khawatirkan? Ah Yun, apakah kamu pikir kakak aku akan menyakiti aku? Mata Kaisar Peerless berkilau dengan antusiasme. Dia menggosok tangannya tanpa henti, tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, kupikir hadiahmu untukku agak tidak layak. Menerima sesuatu yang begitu berharga tiba-tiba adalah, yah, kamu tahu, itu sedikit membuat aku bingung. Ada begitu banyak kaisar besar lainnya di sini di Velurium Capital. Aku tahu ada banyak kaisar hebat di sini di Velurium Capital, kakak lelaki, tetapi tidak semua orang cocok dengan garis keturunan Kunpeng. Kecepatan sudah menjadi setelan kuat kamu, dan saat ini kamu tidak memiliki garis keturunan yang bertentangan. Itulah mengapa garis keturunan ini paling cocok untuk kamu. Petik 2. Jiang Chen juga mempertimbangkan untuk memberikan garis keturunan Kunpeng kepada Emperor Coiling Dragon atau Emperor Void. Tetapi setelah perenungan yang cermat, dia berpikir bahwa itu bukan ide yang baik untuk saat ini. Dari 3 tetes darah Kunpeng, 1 telah diberikan kepada Kaisar Pifao. Dia adalah orang yang paling cocok dengan garis keturunan. Perundingan menyebabkan Jiang Chen memberi hadiah yang kedua kepada Kaisar Peerless. Merekrut seorang kaisar besar yang berkeliaran di sisinya berarti banyak manfaat tersembunyi, mengingat keunggulan pria itu dalam komunitas pembudidaya yang berkeliaran. Adapun yang ketiga, Jiang Chen belum menentukan penerima terbaik untuk itu. Kaisar Coiling Dragon jelas tidak membutuhkannya. The Coiling Dragon Clan sudah memiliki garis keturunan naga sejati, satu-satunya masalah adalah pengenceran yang berlebihan. Itulah sebabnya Jiang Chen telah memberikan darah naga sejati kepada Tuan Muda Jisan. Setelah berasimilasi dengan darah naga sejati, potensi baru temannya di Dao bela diri tidak lain adalah mengerikan. Adik kecil, mata Kaisar Peerless bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia menatap Jiang Chen dengan tulus. Kamu memberi aku peluang luar biasa yang tidak bisa aku tolak dengan jujur. Aku hanya ingin menanyakan satu hal kepada kamu. Setelah kamu memberi aku darah Kunpeng, apa yang akan kamu lakukan untuk diri sendiri? Petik 2. Jika Jiang Chen tidak mau menggunakan satu-satunya tetes darah Kunpeng pada dirinya sendiri, maka Kaisar Peerless tidak bisa menerimanya tidak peduli dengan keinginan pribadinya. Ini adalah prinsip yang dijalaninya. Jangan khawatir tentang aku, kakak Mo, tersenyum Jiang Chen. Kenapa aku harus memberikan setetes darah Kunpeng ini kepadamu jika aku tidak memiliki sesuatu milikku sendiri? Oh,
Apakah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki kesempatan untuk menerobos ke wilayah Empyrean juga? Mata Kaisar Peerless menjadi lebih cerah. Jiang Chen memutuskan untuk tidak menahan diri. Kaisar lama adalah teman akrab dan mereka membutuhkan dorongan moral. Bahkan jika aku tidak menggunakan darah Kunpeng, tidak ada pertanyaan bahwa suatu hari aku akan menjadi seorang petani Siulian, kata Jiang Chen dengan percaya diri. Dikatakan dengan baik, Kaisar Peerless menamparkan pahanya, tertawa terbahak-bahak. Kata-kata yang layak dari kakakku yang sama-sama layak. Itulah kepercayaan yang ingin aku dengar. Petik 2. Ketenangan Jiang Chen telah memenangkan hatinya. Untuk memikirkan lebih jauh tentang ini akan menjadi duplikat dari aku. Aku akan mengambil garis keturunan Kunpeng, dan dengan itu, catatan kebaikan kamu yang luar biasa. Lingkaran mata Kaisar memerah dalam gairah. Selama beberapa milenium terakhir, semua orang di wilayah manusia tahu bahwa ranah Kaisar adalah tentang luasan tertinggi yang bisa dicapai kultivasi. Kadang-kadang, berita tentang hilangnya Kaisar besar yang dikenakan waktu akan muncul. Menurut rumor, mereka naik ke Empyrean dan pergi ke tempat lain. Namun, Kaisar Peerless tidak secara pribadi tahu apakah ada pakar Empyrean di dunia. Bahkan, dia tidak tahu apakah dia bisa menerobos sama sekali. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kultivator pengembara, bukan anggota dari faksi yang luas. Para ahli yang merupakan bagian dari sekte terkuat sering berisi kaisar-kaisar besar yang suka menyendiri yang pada akhirnya akan meninggalkan petunjuk tentang kerajaan Empire di belakang mereka. Kaisar Peerless tidak punya cara untuk mendapatkan hal semacam itu. Kesempatan dari Jiang Chen untuk naik ke kerajaan Empire adalah sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Jauh di lubuk hati, dia tidak mau. Kakak Mo, tidak perlu ada pembicaraan seperti itu di antara kita, saudara. Ketika kamu menjadi seorang ahli Empire suatu hari, aku juga akan menikmati kehormatan bersama. Petik 2. Semoga semuanya berubah seperti yang kamu katakan, terkekeh sang kaisar. Berjalan dengan langkah serius, Nyonya Yun memberi hormat pada Jiang Chen. Saudaraku yang baik, aku ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus. Brother mau berkenalan dengan seorang saudara seperti kamu adalah salah satu berkat terbesar dalam hidupnya. Petik 2. Kamu terlalu baik, ipar perempuan. Aku tidak layak menerima pujian yang begitu tinggi. Dalam hal berkah, kamu harus diperhitungkan jauh lebih besar dari aku. Benarkan, kakakmu? Petik 2. Kata-kata yang licin dari sesama yang licin, desak Kaisar Peerless. Tetap saja, bertemu dengan seorang saudara semulia kamu telah membuat hidupku berharga. Maka kamu harus lebih mengabdikan diri untuk urusan saudara kita yang baik, Madame Yun mengikuti dengan mulus. Hei, aku selalu berbakti, bantah sang kaisar, dengan agak polos. Jiang Chen tidak khawatir tentang kurangnya pengabdian Mo Shuang bahkan tanpa hadiah, tetapi dengan itu, tidak ada keraguan bahwa kaisar lama akan menjadi lebih dekat dengannya. Dalam retret Kaisar Sura, ada pemandangan yang berbeda. Rekan Daois, gelombang pertama pengikut untuk pertemuan itu harus mencapai ibu kota sekitar besok. Kaisar Fasea adalah salah satu sekutu setia Kaisar Sura. Sangat bagus. Kaisar Sura memiringkan kepalanya. Semangat tinggi baru-baru ini tertulis di wajahnya. Tidak ada tanda-tanda depresi dari sebelumnya. Beberapa tahun terakhir sangat buruk bagi Kaisar. Klan Mayastik yang sangat ia andalkan telah diambil secara acak. Seluruh klan dijatuhi hukuman mati. Pada pertemuan Pagoda Veluriam, beberapa muridnya yang paling intim telah kalah dalam ujian. Meskipun peringkat yang mereka akhiri dengan sangat tinggi, yang lain telah mencuri semua guntur mereka dalam tes 9 obelis. Yang paling penting, dunia luar semua menduga bahwa Kaisar Pifau perlahan-lahan akan mentransisikan dia sebagai penguasa Veluriam Capital berikutnya setelah Tuan Muda Fan meninggal. Tapi tiba-tiba datang seorang Tuan Muda Zen, yang dijadikan pewaris hampir di tempat, memadamkan ambisinya dalam sekejap. Semua kehilangannya disebabkan oleh satu orang, Tuan Muda Zen. Pemuda yang tiba-tiba muncul menjadi sorotan itu telah menyebabkan Kaisar Sura dan fraksinya bertemu dengan serangkaian nasib buruk. Syukurlah, semua itu di masa lalu sekarang. Kaisar Sura siap membalikkan keadaan. Pertemuan pengikut akan menjadi momen bahwa ia akan mendapatkan kontrol formal penuh atas kota. Fasea, apakah ada berita baru-baru ini dari Secret Pifau Mountain? Kaisar menoleh, melirik rekan juniornya. Gunung Merak Suci sebagian besar telah menundukkan kepalanya. Menara Taiyuan yang tertekan tidak membuat siapapun keluar dari mereka.
Aku pikir Tuan Muda Zen itu takut atau tidak ada, terkekeh Phasea. Tidak ada. Kaisar Sura mengerutkan alisnya. Dia kecewa bukannya senang bahwa Tuan Muda itu tidak ada. Tanpa dia, Kaisar tidak dapat secara langsung mengamankan otoritas atas kota. Bagaimanapun, Kaisar Pifau masih memerintah atas Felurium Capital atas nama. Dalam ketidakhadirannya, Tuan Muda Zen akan menjadi penerus yang paling tepat. Jika Kaisar Sura ingin merebut tahta, cara termudah untuk melakukannya adalah baginya untuk menunjukkan dominasinya atas Tuan Muda Zen dalam segala hal. Tidak ada keluhan dari pihak lain saat itu. Tetapi, jika Tuan Muda Zen tidak ada, maka ada kesalahan dalam pengambilalihannya. Adalah mungkin bagi Tuan Muda Zen untuk suatu hari menggulingkannya sekembalinya sang mantan. Dengan medali bulu progeni di tangan, pewaris sekret Pifau Mountain dapat mengadakan pertemuan fasal semudah yang dia lakukan. Tidak masalah apakah dia ada di sini, sesama pengikut Tao. Kami benar-benar akan mengambil alih kendali Felurium Capital kali ini. Dengan apa Gunung Merak Suci saat ini bertarung melawanmu? Kaisar Phasea jauh lebih optimis. Phasea, kamu telah melakukan banyak hal untukku dalam hal ini. Ketika kursi aku di atas tahta aman, tempat Kaisar Agung kedua akan menjadi milik kamu, janji Kaisar Sura. Percikan antusiasme melintas di mata Kaisar Phasea. Aku hanya khawatir Kaisar Petalplak tidak akan menyetujuinya. Dia sepenuhnya mengabaikan Gunung Pifau Suci. Ketika kita memiliki perintah mutlak atas situasi di sini, semua ini tidak akan menjadi masalah. Kaisar Sura melambaikan tangan. Benar, apakah kamu kebetulan menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi di toko pil itu terakhir kali? Penyebutan insiden itu menyulitkan Kaisar Phasea. Belum, orang yang terlibat datang dan pergi dengan kecepatan yang sama. Dia tidak meninggalkan petunjuk sama sekali. Rekan Daois, apakah kamu pikir akan ada gempa susulan dari itu? Petik 2. Mendesah. Pilvire City mengirim orang-orang yang terlibat dengan toko. Mereka belum mengajukan tuntutan kepada aku, tetapi aku khawatir akan ada masalah di telepon. Kaisar Sura mengerutkan kening. Chapter 1189. Pertemuan pengikut. Kebaktian Fasal Meeting menghidupkan Felurium Capital secara signifikan. Karena kedatangan raja dan raja dari mana-mana, kota ini sibuk dengan aktivitas. 13 negara besar, 800 kota, dan semua pengiring mereka yang terkait, semuanya, 100.000 pendatang baru dijadwalkan tiba. Felurium Capital tidak punya masalah dengan perumahan tambahan 100.000. Bahkan, itu bisa dilakukan dengan agak mudah. Setiap pengikut memiliki latar belakang dan pelindung sendiri. Dari mereka, Kaisar Pifau secara pribadi membudidayakan setidaknya sepertiga. Orang-orang ini memiliki niat baik yang luar biasa terhadap Gunung Pifau Suci. Karena Kaisar Pifau selalu menjadi Kaisar Agung terkemuka Felurium selama yang bisa diingat siapapun, para raja dan bangsawan menjadikan mengunjungi Gunung Pifau Suci sebagai urutan pertama urusan mereka pada saat kedatangan. Mereka semua sudah mendengar tentang gosip itu, tentu saja. Para pengikut karena kedudukan mereka kepada Kaisar terutama ingin mengetahui lebih banyak begitu mereka ada di sana. Namun, mereka mendengar berita lain segera setelah mereka memasuki gerbang kota. Tuan Muda Suci Gunung Pifau, Zen, berada di kediaman di Menara Taiyuan di Vermilion Bird Avenue. Sudahkah semua orang mendengar? Tuan Muda Zen kembali. Petik 2. Apakah ada desas-desus bahwa Tuan Muda Zen juga menghilang? Apakah dia kembali? Petik 2. Iya nih, Tuan Muda juga telah mengumumkan bahwa Kaisar Pifau tidak hilang. Petik 2. Berita fantastis. Maksudku, siapa di bawah langit yang bisa membunuh seorang ahli seperti Kaisar Pifau? Aku tidak pernah percaya gosip kosong tentang kematiannya. Petik 2. Tepat sekali. Hanya dengan Kaisar Pifau sekitar dapat Felurium Capital menjaga stabilitas. Tidak ada yang bisa menggantikan seorang lelaki kebesaran di ibu kota besar kita. Petik 2. Kakak, kamu tidak bisa mengatakan itu terlalu keras di sini. Jangan mengambil risiko membuat marah orang yang salah. Petik 2. Aku tidak takut pada siapapun. Kaisar Pifau adalah satu-satunya yang akan aku kenali. Bahkan jika dia tidak ada lagi, aku lebih suka mendukung Tuan Muda Zen. Petik 2. Tapi, Tuan Muda Zen masih muda. Jadi bagaimana kalau dia, pemuda tidak berkorelasi dengan ambisi? Tuan Muda Zen telah melakukan banyak hal menakjubkan di samping usianya. Sementara itu, beberapa orang telah hidup beberapa ribu tahun tanpa berbuat banyak. Bagaimana manfaat Felurium Capital?
Bisakah kamu memberi aku beberapa contoh? Petik 2. Kata-kata ini langsung menunjuk pada kurangnya kontribusi Kaisar Sura terhadap kota. Agar adil bagi pria itu, Kaisar telah lama hidup di bawah bayang-bayang Kaisar Pifau. Dia telah melakukan bagian pekerjaannya untuk keuntungan kota, tetapi cahaya Kaisar Pifau sendiri membuat mereka tidak berarti. Sangat mungkin bahwa pengaruhnya terhadap Felurium Capital tidak bisa menandingi Tuan Muda Zen, meskipun pemuda itu baru saja naik ke puncak kekuasaan. Kamu tidak bisa bicara seperti itu. Jika tragedi benar-benar menimpa Kaisar Pifau, maka kota membutuhkan seseorang untuk mengambil kendali. Tuan Muda Zen ternyata sangat muda. Dia akan kesulitan mempertahankan persatuan. Bagaimana dia bisa memikul beban menjalankan seluruh Felurium Capital? Petik 2. Jadi bagaimana kalau dia masih muda? Semua orang muda sekali. Bahkan Kaisar Pifau di usianya akan mengalami kesulitan dibandingkan dengan Tuan Muda kita saat ini. Selama dia memiliki penasihat yang tepat, dia akan memiliki pemahaman yang baik tentang hal-hal dalam 100 tahun. Petik 2. Tapi bisakah Felurium Capital menunggu selama itu? 8 wilayah atas memiliki beberapa kompetisi kejam. Jika kamu menunjukkan sedikit ketidakpercayaan, kamu bisa dikonsumsi dengan baik. Ditambah lagi, beberapa abad transisi dengan Kaisar Sura bisa membuat kota ini lebih baik. Ketika Tuan Muda Zen benar-benar tumbuh, sangat mungkin aturan itu akan kembali kepadanya. Petik 2. Itu tidak masuk akal. Apakah kamu ingin menyerahkan tahta begitu kamu merasakan kekuatan? Adakah yang akan turun tahta dengan sukarela? Petik 2. Jadi menurutmu, perjuangan internal di ibu kota ini tidak bisa dihindari. Itu tergantung pada apakah orang-orang tertentu dapat mengendalikan ambisi mereka. Di jantungnya, Felurium Capital adalah milik Secret Pifau Mountain. Itu sudah tradisi di sini selama 3.000 tahun. Petik 2. Ada banyak diskusi kacau di jalanan. Beberapa mendukung Tuan Muda Zen, yang lain, Kaisar Sura. Para pengikut yang dipilih sendiri oleh Kaisar Pifau merasakan tingkat kepastian yang meningkat ketika mereka mendengar tentang kehadiran Tuan Muda Zen di Menara Taiyuan. Perjalanan mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Sama seperti orang lain, mereka telah mendengar desas-desus tentang kejatuhan Kaisar Pifau dan ketidakhadiran Tuan Muda Zen dari kota. Kata-kata seperti itu sangat meresahkan mereka. Jelas, pertemuan pengikut sedang diadakan sehingga Kaisar Sura dapat merebut kekuasaan. Karena mereka telah dipilih oleh Kaisar Pifau secara pribadi, mereka cukup loyal kepada lelaki itu. Tidak ada dari mereka yang mau melihat Kaisar Sura berkuasa. Begitu itu terjadi, mereka cepat atau lambat akan dihapus sebagai loyalis kepada penguasa sebelumnya. Ini bukan dugaan paranoid, tapi kepastian suram. Karena itu, mereka sangat tidak senang dengan prospek seseorang yang berbeda di pucuk pimpinan. Tetapi apa yang menjadi perasaan mereka, dengan tidak adanya Kaisar dan Tuan Muda Gunung Suci Pifau? Tanpa seseorang di sudut mereka, mereka tidak punya ruang untuk berbicara walaupun mereka ingin menyuarakan oposisi mereka. Tuan Muda Zen yang kembali ke kota mendukung semangat mereka yang suram. Meskipun mereka menginginkan Kaisar Pifau lebih banyak, pewarisnya yang ditunjuk bukan pilihan kedua yang buruk. Tuan muda yang termasyur di kota itu menyaingi salah satu dari Kaisar Agung bergelar. Bahkan, dia kemungkinan telah melakukan lebih banyak hal penting untuk kota daripada kebanyakan dari mereka. Pertarungannya dengan Pil King Jilang sendiri memberinya prestise yang tak tergantikan. Seperti seharusnya, mengingat sifat kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam Menara Taiyuan, Kaisar Melingkar Naga dan Void menyerahkan Jiang Chen daftar nama. Tuan Muda Zen, daftar ini haruslah komprehensif untuk sebagian besar. Mungkin ada 1 atau 2 kelalaian, tetapi tidak lebih dari itu. Semua orang di sini dipilih langsung oleh Kaisar Pifau untuk posisi mereka. Tidak mungkin mereka akan mendukung Kaisar Sura. Petik 2. Tapi meski begitu, kita harus berhati-hati agar dia tidak memenangkan mereka. Kaisar Void menyela setelahnya. Oh, tidak ada keraguan bahwa dia akan mencoba. Tetapi orang-orang memperhatikan kepentingan diri mereka sendiri dan mereka yang bertobat akan relatif sedikit. Ditambah lagi, Kaisar Pifau selalu memperhatikan orang-orang yang berkualitas. Kaisar Coiling Dragon tertawa. Jiang Chen melirik kertas itu. Itu adalah daftar panjang yang panjangnya sekitar 300 nama. Yang mulia dipromosikan hanya berdasarkan prestasi. Tidak ada ketidakmampuan bercampur, potong Cloud Soar Monarch. Tentu saja, aku percaya yang mulia secara implisit. Namun,
Siapapun yang beralih ke Kaisar Sura di bawah iklim saat ini dapat dimengerti. Jiang Chen meletakkan daftar itu perlahan-lahan, dia mendengar awal laporan dari luar. Tuan Muda, Raja Bangsa Blueski meminta audiensi. Bangsa Blueski, pria muda itu langsung ingat perjalanannya ke Prancing Horse Inn. Dia juga pernah ke ibu kota negara, Gold Tower City. Bahkan, dia telah menginvasi istana kerajaan negara. Memang, Raja Bangsa Blueski melangkah masuk, rombongan 6 tertinggal di belakangnya. 4 dari mereka adalah penjaga, tetapi Jiang Chen akrab dengan 2 yang tersisa. Salah satunya adalah putra mahkota bangsa, dan yang lainnya, gurunya. Berjalan di belakang ayahnya, putra mahkota tampak agak malu. Jelas, dia diingatkan tentang peristiwa masa lalu tertentu juga. Pikirannya berlari dengan tidak nyaman. Salam kepada Tuan Muda Zen. Aku Li Chunyu, Raja Bangsa Blueski. Ini putraku, Li Mei. Raja Blueski membuat sikap yang sangat terhormat. Putranya maju saat perkenalan ayahnya, dengan hormat memberi hormat kepada Jiang Chen. Salam aku yang sederhana, Tuan Muda Zen. Pria muda yang disapa itu tertawa menanggapi, agak ceria. Bagaimana kabarmu, putra mahkota Li Mei? Li Mei terpana oleh reaksi itu. Tuan Muda, aku sibuk dengan urusan lain pada kunjungan aku ke Blueski Nation, tersenyum Jiang Chen. Agak tidak sopan bagiku untuk tidak mengunjungi rajanya. Sebagai raja negara, Li Chunyu tahu banyak tentang kejadian demesnenya. Tentu saja dia diberitahu tentang kunjungan Jiang Chen ke kota Gold Tower dan istananya. Namun, selama pemuda itu tidak menyebutkannya sendiri, dia tidak bisa menjadi anggota dari bangsa yang menjadi subjek. Tapi, karena Jiang Chen adalah orang yang telah memulai pembicaraan, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Putraku membuat beberapa komentar tentang kunjunganmu, Tuan Muda. Kitalah yang harus meminta maaf atas kurangnya keanggunan kami. Kami mendengar cerita hampir setiap hari tentang eksploitasi kamu di negara Blueski. Tuan ganda-gandamu yang luar biasa dari Pil dan Dao bela diri tidak tertandingi. Bahkan Pil City yang sangat bangga telah menderita banyak kekalahan di tangan kamu. Anak aku masih menghibur aku tentang melihat kemampuan Dao Pil luar biasa kamu secara pribadi. Petik 2. Kamu terlalu baik, raja yang baik. Saat itu, aku menyebutkan bahwa Menara Taiyuan akan dapat memasok Blueski Nation dengan Pil Erupsi Tiger. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu dapat menerima Pil baik-baik saja? Tanya Jiang Chen. Ya. Kami menerima Pil, tidak masalah, jawab raja dengan tergesa-gesa. Sudah ada beberapa pengiriman mereka. Selain itu, sejak dia melihat seni Pil kamu, Tuan Muda, anak aku telah memikirkannya siang dan malam. Itu sebabnya dia benar-benar memohon padaku untuk membawanya ikut rapat fasal, sehingga dia bisa bertemu denganmu lagi. Petik 2. Pangeran Li Mei menggenang dengan penuh pengabdian. Tuan Muda Zen, aku dari tempat kecil-kecilan. Di Gold Tower City, para ahli pil terbaik yang kami miliki adalah raja-raja pil yang nyaris tidak melewati ambang pangkat tinggi. Aku ingin memohon kepadamu agar aku tinggal di sini di Menara Taiyuan. Aku akan senang hanya bekerja sebagai pekerja magang. Petik 2. Ketika seorang pemuda asyik dengan pil Dao, Li Mei dengan sepenuh hati menyembah Tuan Muda Zen. Bagaimana menurutmu, Raja Li? Jiang Chen melirik ayah pemuda itu. Jika kamu akan memilikinya, Tuan Muda, jawab raja. Itu akan menjadi kehormatan terbesarnya, berkat sekali seumur hidup. Dia harus menganggap dirinya benar-benar beruntung diizinkan tinggal. Petik 2. Kalian berdua adalah ayah dan anak, oke, Tuan Muda tertawa. Kata-kata yang keluar dari bibirmu sama-sama manis. Aku telah mengamati antusiasme Li Mei tentang Pil Dao. Jarang bagi pangeran mahkota negara yang besar untuk memurnikan pil di istana kerajaan. Jika dia yakin tentang keputusannya, maka dia mungkin tinggal. Aku akan mengajarinya sendiri jika aku punya waktu, dan murid terbaik aku dapat menggantikan aku. Jangan khawatir, Yang Mulia. Gunung Merak Suci akan mengembalikan kepada kamu seorang ahli pil seorang pangeran. Petik 2. Ini bukan omong kosong membual di pihak Jiang Chen. Dia benar-benar pekerja mukjizat ketika datang ke Pil Dao. Plus, itu tidak seperti Li Mei yang membosankan atau tidak berbakat. Sebagai putra mahkota, ia berbakat dan banyak akal, tentu saja lebih dari pasangan untuk keturunan khas klan besar. Chapter 1190. Penampilan mengejutkan dari Pil Pinecrane. Sebagai Raja Bangsa Blueski,
Li secara alami tidak kekurangan persepsi atau kecerdasan. Menara Taiyuan dan Secret Pivot Mountain mungkin tampak terkait erat, tetapi perbedaan mereka tidak bisa lebih besar. Mereka meminta magang untuk Limai di Menara Taiyuan, tetapi Tuan Muda Zen berjanji bahwa Gunung Merak Suci akan melatih sang pangeran ke dalam pil Dao Pil yang luar biasa sebagai gantinya. Tuan Muda Zen mengungkapkan ketulusan hatinya yang penuh dalam menawarkan untuk mengembangkan bakat Limai menggunakan sumber daya Gunung Suci Pivot, alih-alih meninggalkan putra mahkota di Menara Taiyuan. Menara Taiyuan sangat bagus, tetapi pada akhirnya hanyalah sebuah toko pil. Meskipun Tuan Muda Zen sangat terkait dengan toko, sudah lama sejak ia bahkan menginjakkan kaki di tempat itu. Diundang ke Secret Pivot Mountain adalah bal game yang sama sekali berbeda. Limai akan menerima petunjuk pribadi dari Tuan Muda Zen dan diajar oleh para murid sejati Tuan Muda. Duo kerajaan sangat menyadari siapa murid sejati Tuan Muda itu. Pil King Bu dan Pil King Lu Feng adalah beberapa raja pil peringkat ke-9 terbaik di Velurium Capital. Lin Yanyu muda dikabarkan menjadi jenius pil Dao yang sangat berbakat juga. Limai tidak akan pernah biasa-biasa saja jika dia bisa belajar dari para elit ini. Tuan Muda Zen, kebaikan yang kamu perlihatkan kepada kami tidak layak. Klan Li dari bangsa Blue Eski bersumpah setia dan setia padamu. Kaisar Pivot mengangkat aku menjadi kekuatan aku, dan sekarang kamu telah melakukan hal yang sama untuk anak aku. Bahkan jika tulang kita digiling menjadi debu, Klan Li bersumpah untuk membayar hutang budi ini. Petik 2. Ini adalah proklamasi kesetiaannya kepada Jiang Chen. The Blue Eski Nation menduduki peringkat 3 teratas di antara 13 negara Velurium Capital. Menjaga perbatasan ibu kota, mereka adalah salah satu negara yang paling berpengaruh. Kaisar Void memecah kesunyiannya dengan tawa. Saudara Chunyu, aku tahu bahwa Daoist Pivot membantu kamu menjadi penguasa. Kamu telah melakukannya dengan baik selama bertahun-tahun. Upaya saudara aku belum sia-sia. Petik 2. Li Chunyu secara alami mengakui Kaisar Void. Aku malu. Ada banyak hal yang harus aku tingkatkan. Petik 2. Kaisar Coiling Dragon tertawa. Kami orang-orang tua yang bodoh tidak lagi memiliki petunjuk untuk diberikan, tetapi hal-hal yang dapat dipelajari Pangeran Limai dari Tuan Muda Zen akan berguna selama sisa hidupnya. Aku tidak melebih-lebihkan sedikit pun. Terus terang, alasan aku masih hidup dan sehat hari ini adalah semua berkat Tuan Muda. Petik 2. Ketika Kaisar Coiling Dragon masih menjadi raja klan yang hebat, dia kehabisan masa hidupnya dan berada di ambang kematian. Banyak yang berspekulasi bahwa hari-hari Coiling Dragon Clan diberi nomor. Bahkan Kaisar sendiri telah kehilangan harapan dan mulai membuka jalan bagi generasi klan di masa depan. Namun, kemunculan Tuan Muda Zen yang tiba-tiba telah mengubah nasibnya selamanya. Dengan demikian, kesetiaannya kepada Gunung Merak Suci dan Jiang Chen tidak tertandingi. Dia tidak memberitahu siapapun tentang kejadian itu, tetapi dia tidak bisa lagi menahan dorongan hati itu. Kerumunan menatapnya dengan rasa ingin tahu, yang dia menanggapi dengan memberi Jiang Chen memberi hormat. Tuan Muda Zen, ada beberapa hal yang kamu perintahkan agar aku tidak ungkapkan, tetapi aku yakin tidak ada lagi kebutuhan untuk menyembunyikannya. Semua orang, umur aku pernah mendekati akhirnya dan aku berada di ambang disipasi kultivasi. Namun, Tuan Muda Zen tiba-tiba muncul entah dari mana dan memperpanjang hidup aku beberapa tahun lagi dengan seni rahasia. Setelah beberapa pertemuan yang tidak disengaja, aku akhirnya mendapatkan beberapa ramuan roh dan harta karun yang eksotis yang memperpanjang umur aku dan memberi aku kesempatan untuk menerobos kerajaan Kaisar yang agung. Tuan Muda memberi aku kesempatan hidup baru. Tanpa dia, aku akan menjadi sekantong tulang yang terkubur sekarang dan tidak akan berada di sini berbicara dengan kamu semua. Petik 2. Itu adalah pertama kalinya Kaisar Void mendengar hal ini juga. Taoist Coiling Dragon, aku belum tahu. Kaisar Void sangat terperangah. Apakah Tuan Muda Zen benar-benar memiliki umur memperpanjang seni? Jiang Chen tertawa. Itu adalah seni rahasia yang aku terima selama pertemuan yang kebetulan. Itu hanya dapat memperpanjang hidup seseorang selama beberapa tahun. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Kaisar Coiling Dragon? Umurnya hanya diperpanjang karena herbal roh dan harta karun yang eksotis. Petik 2. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu semua orang tentang pil Pinecrane. Tidak ada banyak alasan untuk merahasiakannya lagi. Bahkan, mengungkapkannya kepada semua orang bahkan mungkin menguntungkannya. Setiap ketenaran sangat penting saat ini. Kaisar Void menunjukkan minat yang besar.
Harta karun seperti itu sangat langka seperti gigi ayam. Brother Coiling Dragon, maafkan aku jika aku melampaui batas aku, tapi apa sebenarnya harta ini yang dapat memperpanjang umur seseorang? Petik 2. Harta langka yang memperpanjang umur seseorang benar-benar ada dan dapat ditemukan di setiap pesawat. Ramuan roh semacam itu sebenarnya pemandangan umum di pesawat surga. Misalnya, gigitan buah dari pohon persik surgawi yang membutuhkan waktu 3.000 tahun untuk berbunga, 3.000 tahun untuk berbuah, dan 3.000 tahun lagi untuk matang akan menghasilkan puluhan ribu tahun lagi kehidupan. Ramuan eksotis lain yang disebut buah ginseng juga akan menghasilkan hasil yang serupa. Jenis-jenis harta ini kurang umum di dunia sekuler, tetapi mereka pasti ada. Pada saat yang sama, mereka jauh kurang efektif dan sering menghasilkan hanya puluhan atau ratusan tahun umur. Praktis mustahil menemukan satu yang dapat menghasilkan 500 tahun lagi, itulah sebabnya Kaisar Void begitu bersemangat. Kaisar Coiling Dragon melirik Jiang Chen dan tertawa. Lebih baik jika kita meninggalkan topik ini untuk masa depan. Tanpa persetujuan Jiang Chen, Kaisar tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang pil itu. Dia benar-benar berjanji untuk merahasiakannya. Kaisar jelas berusaha untuk meningkatkan prestise Jiang Chen. Sebenarnya, ini bukan ramuan atau harta karun yang eksotis. Aku hanya menyaring dua harta menjadi pil yang memperpanjang hidup seseorang, kata Jiang Chen sambil tersenyum. Sebuah pil panjang umur. Kaisar Void bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, bukan pil panjang umur. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Pil itu hanya cocok untuk pembudidaya sage ranah. Pil yang aku bicarakan disebut pil Pinecrane. Ini hanya cocok untuk para kultivator kerajaan. Kaisar besar mungkin mengkonsumsinya juga, tetapi efeknya akan sangat berkurang. Pil Pinecrane. Nama pil meninggalkan kesan mendalam di hati Kaisar Void. Konvoi 6 dari Blue Sky Nation benar-benar terperangah dengan percakapan itu dan tetap mengendur untuk waktu yang lama. Sebenarnya ada pil ajaib di dunia ini. Li Chunyu bergumam. Bakat Tuan Muda Zen dalam pil Dao benar-benar tidak mengenal batas. Kamu memang benar-benar ahli pil. Petik 2. Ekspresi pemujaan melintas di wajah Li Mei. Dia praktis mengambil Jiang Chen untuk dewa. Li Chunyu melirik bawahannya dengan tegas. Semua yang kamu dengar hari ini harus tetap di ruangan ini. Kamu tidak akan menyebarkan berita ini kepada siapapun. Mengerti? Petik 2. Dia menjadi sangat berhati-hati, tetapi karena Jiang Chen telah berbicara tentang pil Pinecrane, itu berarti Tuan Muda tidak lagi peduli jika itu diketahui publik. Tidak perlu lagi merahasiakannya. Dia juga menghadiahkannya kepada Master Jing ketiga dan Bu Sintang di wilayah bulan yang miring. Mencoba untuk menjaga rahasia pil dalam keadaan seperti itu sedikit berlawanan dengan intuisi. Jiang Chen tersenyum. Raja Chunyu, kamu tidak perlu gugup. Tidak masalah jika berita itu menyebar. Petik 2. Lagi pula itu hanya nama pil. Bahkan jika daftar bahan untuk menyebar, tidak setiap Wang, Chen, dan Lin benar-benar bisa memperbaiki pil semacam itu. Butuh banyak pengetahuan untuk benar-benar mencapai prestasi seperti itu. The Pinecrane, pil, itu luar biasa. Kaisar Void menamparkan pahanya. Bukankah pil merupakan aset yang sangat besar bagi Secret People Mountain? Kaisar Void sangat berpandangan jauh ke depan. Dia percaya bahwa pil Pinecrane akan menjadi aset besar bagi Gunung Suci. Mereka yang berencana bergabung dengan sisi Kaisar Sura pasti harus berpikir dua kali sekarang. Apakah mereka benar-benar akan memilih Kaisar Sura daripada pil Dao Savan seperti Tuan Muda Zen? Apa yang bisa dibawa Kaisar ke meja untuk Velurium Capital? Prestasi ajaib Tuan Muda Zen adalah bukti dari apa yang bisa dia bawa ke ibu kota. Dia adalah satu-satunya harapan ibu kota untuk mengalahkan pil City dan menjadi faksi Dao pil terpenting di 8 wilayah atas. Kaisar Sura kuat, tetapi dia agak biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan sisa 8 daerah atas. Dia bukan individu yang sangat kuat seperti Kaisar Pifau. Ada skala di hati setiap orang yang mereka gunakan untuk menimbang pro dan kontra. Kaisar Coiling Dragon menamparkan pahanya dengan gembira. Betul, kenapa aku tidak memikirkan itu lebih cepat? Daoist Void, mengapa kita tidak segera menyebarkan berita tentang pil Pinecrane? Petik 2. Kaisar Void tersenyum. Seperti yang seharusnya, Kaisar Peerless telah duduk di samping Jiang Chen sepanjang cobaan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai tamu dan pengawal Jiang Chen, dia tidak ingin menonjol. Tetapi dia tidak bisa tidak berbicara setelah mendengar pertukaran antara dua kaisar besar lainnya. Rekan-rekan Taois,
Apakah kamu keberatan jika aku menambahkan satu atau dua kata? Kaisar Peerless dihormati secara luas di seluruh 8 daerah atas. Dia belum setingkat dengan Kaisar Pivot atau Kaisar Pil Zenith, tapi dia jelas berada di eselon atas. Kaisar Void dan Kaisar Melingkar Naga lebih dari senang memilikinya sebagai tamu dan pengawal Jiang Chen dan tentu saja tidak akan menghentikannya berbicara. Benar, kami menunggu dengan napas tertahan. Kaisar Coiling Dragon tertawa lebar. Kakak Mo, tolong ucapkan pikiranmu. Kaisar Void mengangguk. Kaisar Peerless mengangguk tanpa cadangan. Mungkin kamu pernah mendengar tentang aku sebelumnya. Kultivasi aku tidak luar biasa, tetapi aku memiliki ambisi sendiri. Jadi mengapa aku rela melayani sebagai tamu adik laki-laki Zen? Petik 2. Mengapa? Kaisar Melingkar Naga dan Kaisar Void sangat ingin tahu, tetapi tidak sebanyak Raja Li Chunyu. Mereka telah mendengar beberapa desas-desus, tetapi fakta sebenarnya telah menghindarinya. Karena Kaisar Peerless secara sukarela membicarakannya, mereka tentu akan mendengarkan dengan telinga terbuka lebar. Alasannya sangat sederhana, tidak hanya Tuan Muda Zen menyelamatkan hidup aku, tetapi juga pasangan Dao aku juga. Aku berutang padanya 2 nyawa. Hal yang paling menyelamatkan pasangan Dao aku adalah pil Pinecerane. Aku melihat pil itu bekerja dengan ajaibnya dengan mata aku sendiri. Banyak di 8 daerah atas harus tahu tentang cedera pasangan Dao aku. Aku percaya bahwa setiap orang juga tahu aku menjelajahi daerah itu selama 1000 tahun untuk menemukan obatnya. Dan sekarang, pasangan Dao aku sekarang sepenuhnya sembuh tanpa efek samping. Bukankah pil Pinecerane benar-benar ajaib? Petik 2. Pil Pinecerane menyelamatkan nyawa mitra Dao Kaisar Peerless. Kerumunan tidak bisa lagi menjaga ketenangan mereka. Mereka menduga ada alasan di balik pengabdian penuh Kaisar Peerless kepada Tuan Muda Zen, tetapi mereka masih terkejut dengan kebenaran.